Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius 14 ayat 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini, saya mau mengambil sebuah tema yang berjudul Tangan Tuhan yang menopang di tengah keraguan. Bayangkan jika Anda sedang berjalan di atas tali yang tinggi, di bawah Anda ada jurang yang dalam, dan angin bertiup kencang mengenai Anda. Anda mulai kehilangan keseimbangan, tetapi tiba-tiba ada tangan yang kuat yang menjangkau Anda, yang siap menangkap kalau Anda jatuh. Hidup kita kadang seperti itu. Kita berusaha menjaga keseimbangan dalam iman kita, tapi saat badai datang, masalah hidup, kekhawatiran, rasa takut, kita mulai goyah. Dan keraguan mulai muncul. Tapi kabar baiknya adalah tangan Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Ia siap menopang kita dalam situasi apapun. Dalam Matius 14, Yesus datang kepada murid-muridnya di tengah badai. Petrus dengan keberaniannya berkata, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Petrus berjalan di atas air, tapi ketika ia mulai fokus pada angin yang mengenai dia, ia ragu dan tenggelam. Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia, lalu berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hari ini kita akan belajar beberapa hal penting dari kisah ini tentang bagaimana kita bisa mengatasi keraguan dengan iman kita kepada Yesus. Dalam Markus 9 ayat 24 yang berkata, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayat ini adalah bagian dari kisah seorang ayah yang memohon kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan roh jahat. Ayah ini awalnya ragu apakah Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Tetapi akhirnya ia mengakui ketidakpercayaannya dan memohon pertolongan kepada Yesus. Dalam Markus 9 ayat 24 ini mau mengajarkan kita bahwa iman tidak harus sempurna. Yang penting adalah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan bersedia untuk percaya. Ya, meskipun masih ada keraguan dalam hidup kita. Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 6 yang berkata, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang." Ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yakobus tentang hikmat dan iman. Yakobus menasihati orang yang percaya untuk meminta hikmat kepada Tuhan dengan iman yang teguh, tanpa keraguan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 mau mengajarkan kita bahwa iman yang teguh adalah syarat untuk menerima jawaban doa. Keraguan harus diatasi dengan mengingat kesetiaan dan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata kurang percaya itu adalah oligopistos, yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu oligos yang artinya sedikit atau kecil, dan pistis yang artinya iman atau kepercayaan. Oligopistos adalah kata sifat yang terbentuk dari dua kata gabungan, yaitu oligos dan pistis. Dalam tata bahasa Yunani, ini adalah kata sifat yang majemuk
yang menggabungkan dua kata untuk menciptakan makna yang baru, yaitu makna orang yang beriman kecil atau orang yang kurang percaya. Dalam konteks ini, oligopistos menekankan bahwa iman Petrus tidak cukup kuat untuk menopangnya dalam situasi yang sulit. Kemudian ada kata ragu, yaitu distazo. Distazo ini terdiri dari dua kata dasar, yaitu dis yang artinya dua kali atau ganda, dan stasis yang artinya berdiri atau posisi. Distazo adalah kata kerja yang terbentuk dari dua kata gabungan, yaitu dis dan stasis. Secara harafiah, kata ini berarti berdiri di dua posisi atau berkaki dua. Kata ini menggambarkan keraguan Petrus sebagai tindakan yang bersifat sementara, tetapi memiliki konsekuensi yang serius. Distazo juga muncul dalam Matius 28 ayat 17, ketika beberapa murid ragu saat melihat Yesus yang bangkit. Ini menunjukkan bahwa keraguan adalah tantangan umum dalam perjalanan iman. Dalam perenungan kita saat ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana bisa mengatasi keraguan itu. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa yang membuat kita ragu. Yaitu yang pertama, tidak percaya atau memiliki iman yang little bit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan sering muncul karena kurangnya iman atau mereka memiliki iman yang little bit. Iman yang little bit di sini adalah mereka yang percaya pada kenyataan daripada kebenaran. Banyak orang-orang yang percaya pada kenyataan atau apa yang dikatakan oleh dunia daripada kebenaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui kehidupan mereka. Dalam Matius 14 ayat 31, Yesus menyebut Petrus sebagai orang yang kurang percaya. Dalam kisah ini, Petrus sudah melihat Yesus berjalan di atas air. Tetapi ia ragu saat ia merasa ada angin bertiup mengenai dia. Saudara-saudara, ini mencerminkan bahwa ketidakpercayaan kita atau keraguan kita sering muncul meskipun kita sudah melihat karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian apa yang membuat kita ragu, yaitu tidak mengerti Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, di saat kita tidak percaya atau kita memiliki iman yang little bit, kita bisa tidak mengerti apa yang Tuhan mau terhadap kita. Dan keraguan bisa muncul karena kita tidak benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau terhadap kita. Dalam ayat ini, Petrus sebenarnya sudah mengenal Yesus. Tapi dalam situasi krisis, dia tidak mengerti atau lupa akan kuasanya. Sama dengan kita. Kita sering lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala situasi. Jadi saudara-saudara, di saat kita tidak percaya atau memiliki iman yang little bit, itu akan membuat kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau terhadap kita dengan baik, dan semuanya itu bisa menimbulkan keraguan-keraguan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus meninggalkan itu dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mengatasi keraguan itu? Yang pertama adalah keraguan itu adalah bagian dari perjalanan iman. Petrus bukan tidak punya iman. Ia satu-satunya murid yang cukup berani melangkah keluar dari perahu. Tapi saat ia alihkan fokusnya daripada Yesus ke angin yang bertiup mengenai dia, ia mulai tenggelam. Inilah yang sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita mulai dengan iman, tapi kemudian kita khawatir terhadap logika manusia dan situasi di sekitar kita yang membuat kita ragu. Sama seperti seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda.
Ia percaya karena ayahnya memegangi sepedanya. Tapi ketika ia sadar bahwa ayahnya tidak memegang lagi, ia panik dan jatuh. Bukan karena ayahnya pergi, tapi karena ia merasa sendiri. Padahal ayahnya masih ada di dekatnya. Sama dengan kita bisa merasa ragu atau panik di saat kita merasa bahwa kita sendiri. William Barclay berkata bahwa keraguan Petrus adalah tanda iman yang belum sempurna, bukan tidak adanya iman. Dan Yesus tidak marah atau menolak Petrus, tapi langsung menolongnya. Kalau kita pernah ragu akan penyertaan Tuhan, jangan malu. Yang penting adalah tetap berseru seperti Petrus yang berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jangan jauh dari Tuhan di saat kita ragu. Justru dengan keadaan itu, kita mari mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian, poin yang kedua adalah Yesus adalah penolong di tengah keraguan. Ketika Petrus mulai tenggelam, Yesus segera mengulurkan tangannya. Ia tidak tunggu Petrus menenangkan diri atau menyusun kata-kata. Ia mulai menolong Petrus, dan Yesus tidak membiarkan Petrus karam dalam kebimbangannya, dan ia hadir dan bertindak untuk menolong Petrus. Bayangkan jika seorang pendaki gunung tersesat dalam badai salju. Ia lemah, hampir menyerah. Tapi dari kejauhan terlihat cahaya dari tim penyelamat. Ia tahu bahwa bantuan sudah datang. Sama seperti Yesus itu adalah cahaya itu. Dalam badai hidup kita, seperti krisis uang, sakit penyakit, atau keputusan yang sulit, Yesus tidak pernah diam dalam kehidupan kita. Karena ia seperti cahaya yang terang yang kita bisa lari kepada dia. John Calvin berkata bahwa tangan Yesus yang menolong Petrus adalah simbol kasih karunia yang ketika kita lemah, kita bisa tetap kuat karena dia. Kita bisa goyang, tapi dia tetap setia untuk menemani kita. Apapun badai yang sedang kita alami, pandangan orang, tekanan hidup, kecemasan, pandanglah Yesus. Seperti dalam Mazmur 121 yang berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, pertolonganku daripada Tuhan." Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana mengatasi keraguan dengan iman yang tumbuh. Yesus menyebut Petrus sebagai orang yang kurang percaya. Tetapi itu bukan untuk merendahkannya, melainkan untuk mengajak Petrus bertumbuh, dan kita tahu bahwa pertumbuhan Petrus itu sangat luar biasa. Ia menjadi pemimpin gereja yang sangat besar. Sama seperti tanaman bambu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun akarnya sebelum akhirnya tumbuh tinggi dengan sangat cepat. Iman kita pun seperti itu. Mungkin kita merasa tidak bertumbuh, kita masih sering ragu, tapi selama kita tetap berpaut pada Tuhan, akar iman kita akan semakin diperkuat. Sama seperti yang dikatakan oleh Dietrich Bonhoeffer yang berkata bahwa iman bukanlah soal menghilangkan keraguan, tetapi tentang melangkah maju bersama Tuhan meskipun kita ragu. Untuk mengatasi keraguan, kita bisa melakukan yaitu berdoa dengan jujur. Jangan pura-pura kuat di hadapan Tuhan.
Tuhan tidak mencari iman yang sempurna, tetapi hati yang terbuka. Katakan dengan terus terang kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang ragu, tapi aku ingin percaya kepadamu. Sama seperti ayah dari anak yang sakit atau yang kemasukan roh jahat, yang di dalam Markus 9 ayat 24 yang berkata, aku percaya, tolonglah ketidakpercayaanku ini. Itu adalah doa yang jujur. Kemudian bergabunglah dengan komunitas iman. Kita tidak dimaksudkan untuk berjalan sendiri di saat kita ragu. Kita butuh orang lain untuk menguatkan iman kita, mendoakan kita, dan mengingatkan kita akan janji Tuhan yang tepat untuk kita. Komunitas seperti kelompok sel, persekutuan doa, atau bahkan satu teman rohani yang bisa menjadi saluran kekuatan Tuhan. Kemudian adalah renungkan janji Tuhan. Firman Tuhan adalah pegangan sakit saat hati kita goyah. Janji-janji Tuhan seperti jangkar bagi jiwa kita. Dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa engkau dalam kemenangan. Hafalkan ini, renungkan, dan ucapkan firman ini ketika engkau mengalami keraguan atau keraguan itu datang dalam kehidupanmu. Keraguan bukan akhir dari perjalanan iman. Petrus ragu, tapi ia berseru kepada Tuhan dan ia ditolong oleh Tuhan. Tangan Tuhan menopang dia dan Tuhan juga akan menopang kita. Mari kita melihat keraguan bukan sebagai musuh, tapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Karena ketika kita belajar untuk tetap melangkah dalam iman, meskipun dengan hati yang masih gemetar, kita sedang membangun akar yang kuat bersama Tuhan. Kita sedang membangun iman kita kepada Tuhan. Untuk itu, saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengambil waktu untuk menuliskan satu keraguan yang masih Anda alami. Kemudian doakan itu. Doakan dengan sungguh-sungguh, doakan atau terus terang kepada Tuhan. Kemudian cari satu ayat Alkitab yang dapat menguatkan Anda. Dan setelah itu bagikan kepada teman-teman rohani supaya Anda bisa menjadi berkat. Percayalah bahwa Tuhan akan bekerja dalam setiap keraguan kita, dan tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong kita, menopang kita sama seperti Petrus yang di saat ia ragu, ia bimbang, Tuhan menolong dia. Begitu juga dengan Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menopang setiap kehidupan kita, dalam kebimbangan kita, dalam setiap kehidupan kita. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan dengan iman yang teguh, supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.